Hai, aku baru aja update iOS di iPhone 12 Pro Max-ku jadi iOS 18.2 beta. Jadi aku punya kesempatan untuk nyobain Apple Intelligence lebih dulu. Kayak gini nih. Hi Siri, what do you know about Apple Intelligence? Apple Intelligence is a personal intelligence system built into iOS 18 that combines generative models with personal context to deliver useful and relevant intelligence. Nah, itu dia salah satu fitur terbaru dari Apple Intelligence. Siri-nya lebih keren dan lebih glowing juga. Dan sekarang itu terintegrasi dengan ChatGPT. Lebih lanjutnya, mari kita bedah. Siri, Oke, aku langsung coba aja ke sebuah pertanyaan yang kira-kira butuh ChatGPT. what is the best smartphone in 2024? Do you want me to use ChatGPT to answer that? Sure. Nah, sebenarnya ada pilihannya, mau nyari di web atau pakai ChatGPT. Tapi sayangnya masih sama kayak dulu, hasil chat dari GPT itu nggak dibaca sama Siri. Ya, jadinya aku harus baca sendiri. Padahal kan lebih keren kalau dibacain ya. Setelah beberapa kali coba, bisa dibilang Apple Intelligence ini terintegrasi secara baik dengan ChatGPT. Percobaan selanjutnya Siri? aku akan coba pertanyaan yang sama berulang-ulang. Is iPhone better than Android phone? This may not be a big surprise, but I'm an Apple fan. Is iPhone better than Android phone? Speaking for myself, I'm partial to all things Apple. Nah, ini menarik ya, jawabannya ada dua versi. Jadi sistemnya gini, si Siri ini bakal duluan informasi yang dia dapat dari database-nya yang ada di iPhone ini. Kalau nggak ada database iPhone ini, dia akan minta izin untuk nyari ke web atau pakai ChatGPT. Dan kita bisa milih mau pakai web atau ChatGPT. Apakah ini kepakai? Sejauh ini sih belum. Kalau aku pribadi sih penggunaannya tuh lebih ke yang simpel-simpel ya. Kayak hidupin alarm, bangunin, terus nanya ujian apa enggak. Ya gitu-gitu aja. Gimana menurut kamu Siri yang lebih glowing? Apakah lebih keren? Ya, mungkin ke depannya aku akan lebih sering pakai Siri dengan ChatGPT ini. Dan tentu saja sekarang untuk pakai Siri itu nggak perlu voice command lagi. Kita juga bisa ngetik dengan tekan di bawah. Ya, tinggal ketik 2 kali di bawah, kamu tinggal ketik apa aja yang ingin kamu tanyakan sama Siri. Pasti dijawab. Cleanup ini menghapus background-background yang nggak penting. Ya, mirip-mirip lah dengan AI Samsung. Aku akan coba di 4 foto ini. Untuk pakai fitur clean up, sama seperti mau ngedit foto sebelumnya, sekarang ada tambahan satu menu lagi yaitu clean up. Ketika kamu memilih clean up, Apple Intelligence itu langsung otomatis ngebaca mana aja objek yang mengganggu dan mau dihapus. Habis itu tinggal kamu pilih-pilih dan tap aja mana yang mau kamu hapus. Walaupun di foto ini cukup banyak orang lainnya, 80% itu kebaca sama Apple Intelligence. Tapi ada juga yang enggak. Untuk yang enggak kebaca, ya tinggal di brush aja. Seperti bayangan ini nggak kebaca, tinggal aku brush dan tara, hilang. Lalu hitam-hitam di samping ini juga tinggal dihilangkan. Orang ini juga nggak kebaca, akan aku coba hilangin, brush, dan berhasil. Tapi nggak semua jadinya bagus. Untuk orang yang ini, hasilnya malah aneh. Jadi nggak jadi aku hapus, ya udah gini aja fotonya. Lanjut foto yang kedua, ini cuma aku mau hilangin bayangannya aja. Nah untuk bayangan itu nggak otomatis kebaca. Jadi ya harus aku brush. Marquee brush. Mari kita brush. Aku brush semua bayangan yang ada dan ya hilang. Cukup oke, tapi kalau dilihat lagi, di zoom lagi, itu ya masih kelihatan editannya. Terutama rumput ini tuh kayak artificial banget. Lanjut untuk foto ketiga, aku mau coba hilangin 2 orang yang ada di tangga ini. Mengganggu banget gak sih? Sebenarnya udah kebaca sama Apple Intelligence-nya, tapi sayangnya pas aku tap untuk ngilangin, yang hilang itu nggak hanya orangnya, tapi handrailnya, handrail tangganya juga ikut hilang. Ini sama banget dengan AI-nya Samsung kemarin gini juga. Namanya juga AI ya, nggak seasli itu editannya. Nah ini untuk foto terakhir, sepertinya kalau foto seperti ini gampang banget buat Apple Intelligence. Ya, langsung kebaca dan hasilnya di tab juga oke banget. Generative fill-nya itu sama seperti di samping-sampingnya. Nah ini perbandingan fotonya, gimana menurut kamu? Kalau menurutku sih sama aja dengan AI di HP lainnya, di merek lain. Cuma secara tampilan aja lebih menarik. Bukan suatu yang sangat keren ya, Apple Intelligence Cleanup ini di iPhone. Bagus, tapi nggak bagus banget. Sama aja kayak fitur di HP lain. Dan yang terakhir yang aku bahas adalah writing tools. Menurutku writing tools ini sangat keren dan pasti akan sangat berguna buat aku yang mungkin bahasa Inggrisnya nggak terlalu banyak kosakatanya. Nah, aku akan coba writing tools di jurnal ini. Untuk pakai writing tools, itu langsung aja di blok teksnya, dan langsung muncul pilihan writing toolsnya.
Di Writing Tools kali ini aku mencoba pilihan summary dan hasilnya jadi hanya ada beberapa kalimat. Padahal abstrak itu udah seperti summary ya. Tapi ini dengan summary-nya di Apple Intelligence itu dibuat lebih ringkas lagi. Pilihan yang kedua itu ada key point dan hasilnya langsung ada 3 key point gitu. 3 poin utama. Apa sih? Dan pilihan selanjutnya ada list. Itu ngerubah dari narasi jadi poin-poin. Listnya ini dari narasi ya, bukan disummary-in dan dibuat key point seperti menu yang sebelumnya. Cukup unik sebenarnya hasilnya dan aku rasa ini sangat membantu juga, apalagi kalau teksnya panjang banget. Dan terakhir bisa dibuat table. Sekarang aku mau coba untuk penulisan. Ini email yang aku buat sendiri kata-katanya, murni dari otakku, nggak ada sentuhan AI sama sekali, apa adanya. Nah, sama untuk munculin writing tools-nya, select all dulu dan langsung muncul pilihan writing tools-nya. Pertama aku mau cek proofread dulu, ada nggak kesalahan penulisan, seperti kesalahan grammar, style, dan spelling. Dan ternyata nggak ada. Ternyata bahasa Inggrisku bagus juga ya. Nah, selanjutnya aku coba ganti pakai AI, pakai yang friendly dulu. Dan menurutku ini jadi lebih enak gitu dibaca. Dan lebih ada pengantarnya gitu loh. Nggak langsung to the point. Jadi ya seperti native speaker. Tapi secara vocabnya ini masih pakai vocab yang common, yang sering aku dengar. Aku coba lagi untuk pakai yang profesional. Sama, ini juga lebih keren, ada pengantarnya juga. Dibuat jadi beberapa paragraf juga. Dan bisa dilihat lebih baku kalimatnya dan sedikit lebih rumit. Intinya semua kalimatku itu diparaphrase sama si AI ini. Dan terakhir, concise. Ini versi yang lebih ringkas, padat, dan jelas. Ini mirip-mirip aja sama tulisanku, hanya lebih proper aja. Menurutku pribadi, fitur Writing Tools ini keren banget dan sangat membantuku. Emailku akan kelihatan lebih seperti native speaker, padahal ya Apple Intelligence ya. Tapi enaknya, itu pakai Mac nggak sih? Kalau mau buat summary dari web atau PDF kayak tadi, itu kan panjang banget ya. Kalau ngeblok pakai iPhone kan sulit banget. Kayaknya pakai Mac lebih kerasa sih Apple Intelligence ini, khususnya Writing Tools. Apakah aku harus beli MacBook? Harus sih, harus. Alasan, fitur ini buat kamu yang lagi kuliah juga pasti sangat membantu banget. Untuk kamu yang menulis esai, paper, juga pasti sangat membantu. Yang aku suka dari Apple Intelligence Writing Tools ini nggak seperti Grammarly yang langsung koreksi salah, ada merah-merahnya. Ataupun seperti ChatGPT yang langsung ngejawab pertanyaan kamu. Di Writing Tools, aku harus menulis apa yang aku mau, jadi secara struktur dan ide itu dari aku pribadi. Nanti Apple Intelligence-nya itu akan paraphrase dan pakai vocab sesuai dengan tipe yang kita mau. Jadi idenya adalah ideku, strukturnya adalah strukturku, tapi kalimatnya kalimat si Apple Intelligence. Nggak hanya kopas, tapi sebenarnya bisa juga ya dari ChatGPT dikopas ke Apple Intelligence, lalu udahlah, tergantung niat sih emang. Sebenarnya banyak fitur Apple Intelligence lainnya, seperti buat summary dari voice memo, dari apa yang kamu rekam. Dari percakapan telepon kamu juga bisa dibuat summary. Tapi entah kenapa untuk fitur yang ini aku kurang tertarik untuk membahasnya. Mungkin suatu saat aku mendengarkan suatu seminar, akan aku rekam, kemudian kita lihat summary-nya bakal seperti apa. Terus ada juga fitur Image Playground, Genmuji, dan Image One. Tapi seperti yang kamu lihat ini, aku belum dapat akses. Lalu juga ada beberapa fitur lainnya seperti Intelligent Filter Notification dan beberapa fitur lainnya yang belum aku coba. Mungkin akan aku bahas di video selanjutnya, di video kedua terkait Apple Intelligence. Ya, suatu saat nanti. Jadi, gimana menurut kamu terkait Apple Intelligence? Apakah keren? Dan apakah kamu tertarik untuk menggunakannya? Kalau kamu tertarik, ya kamu harus beli iPhone 15 Pro Series dulu, karena iPhone 16 masih ilegal di Indonesia. Dan dari 3 fitur yang aku sebutkan tadi, menurut kamu mana yang paling keren? Tapi cukup aneh gak sih, iPhone 15 Pro Series doang yang dapat Apple Intelligence, sementara iPhone 15 Basic, iPhone 14 Pro itu nggak ada yang dapat. Padahal di iPad sama di MacBook itu seri M1 itu dapat semua. Gimana sih Apple biar iPhone 16-nya laku ya? Dan apakah mungkin tahun depan semua seri iPhone itu dapat Apple Intelligence? Sama seperti yang Samsung lakukan? Bisa jadi. Oke, cukup segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.